Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat yang ke-45 sampai 48 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan tentang kaum Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersabar mengerjakan salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala peringatkan nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang telah diberikan kepada Bani Israel, hendaknya menjadikan mereka takut akan suatu hari yang tidak ada seorang pun bisa membela orang lain, dan juga tidak diterima syafaat, dan juga tidak diterima tebusan.
Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan hendaklah kalian menjadikan atau meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, bertemu dengan Tuhan mereka, dan mereka juga meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh aku telah lebihkan kalian dibandingkan dengan alam semesta. Allah telah melebihkan kaum Bani Israel dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian pada suatu hari yang suatu jiwa tidak bisa membela jiwa yang lainnya sedikit pun juga. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidaklah diterima darinya syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adl. Dan juga tidak diambil darinya tebusan. Wala hum yunsarun. Dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bani Israel mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Semakin banyak nikmat yang telah diberikan dan semakin banyak pula nikmat yang disia-siakan, maka semakin banyak pula peringatan atas mereka. Nah, di antaranya ayat ke-30 atau ke-45 sampai 48 ini. Sekarang mari kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami'i anwa'ihi. Allah memerintahkan mereka untuk menjadikan pertolongan di dalam urusan-urusan mereka seluruhnya dengan bersabar. Ya, jadikanlah sabar sebagai penolong bagi kalian. Jadi Allah perintahkan mereka untuk meminta pertolongan di dalam urusan-urusan mereka dengan sabar. Bijami'i anwa'ihi, dengan segala macam jenisnya, segala macam jenis sabar. Dan sabar itu ada 3 jenis. Wa huwa sabru ala ta'atillah hatta yu'diyaha atau hatta yu'addiyaha, bersabar dalam ketaatan kepada Allah hingga ia menunaikannya. Sabar yang kedua, wasabru an maksiatillah hatta yatrukaha, bersabar dari tidak berbuat maksiat kepada Allah hingga ia mampu meninggalkannya. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga, wasabru ala aqdarillah al-mu'limati fala yatasakhatuha.
dan sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Fala yatasakhatuha, sehingga dia tidak marah atau tidak murka. Nah, 3 sabar ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah sering kita dapatkan dari penjelasan para ulama kita. Sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah, sabar dalam rangka meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam takdir-takdir Allah yang terlihat menyakitkan seperti musibah, bencana, dan segala macam petaka yang dirasakan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel untuk bersabar dengan 3 macam jenis sabar ini dalam rangka apa? Menolong mereka dalam urusan-urusan mereka. Ini menunjukkan sabar itu diantara hal yang bisa menolong kita dalam menyelesaikan urusan-urusan kita. Terkadang kita butuh penolong yang seperti ini dibandingkan dengan penolong yang lain, yaitu apa? Sabar. Nah, fabis sabri wa habsin nafsi, maka dengan bersabar dan menahan jiwa, ala ma amarallahu bis sabri alaihi, atas apa yang Allah perintahkan kita untuk bersabar dengannya, ma'unatun azimatun, ini merupakan pertolongan yang besar, ala kulli amrin minal umur, dari setiap perkara-perkara yang ada. Ya, jadi sabar itu adalah ma'unah, pertolongan azimah yang besar. Wa man yatasabbaru yusabbiruhullah, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya dia sabar. Ya. Jadi ini mengisyaratkan sabar itu bisa dilatih. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, niscaya Allah akan menjadikan dia sabar. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dari ayat ini para ulama kita menjadikan dalil segala urusan itu bisa dilatih. Segala hal yang baik itu bisa dilatih. Ya. Meskipun kita kenal yang namanya tabiat. Tapi tabiat itu bukan hal yang tidak bisa dirubah. Ya, tabiat itu bisa dirubah selama orang tersebut berniat dan berusaha untuk merubahnya. Di antaranya sabar. Ya, ada orang yang dulu kita kenal pemarah, emosi, tapi dia berusaha untuk bersabar, melatih jiwanya untuk sabar, minta tolong kepada Allah, akhirnya bisa menjadi orang yang penyabar. Nah, demikian pula apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di sini. Siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Wa kadzalika sholatu, demikian pula dengan salat. Ya, yaitu yang menolong, yang diperintahkan untuk menjadi penolong dalam setiap urusan selain sabar apa? Salat. Ya. Allati hiya mizanul iman, yang merupakan timbangan keimanan. Orang dilihat beriman atau tidaknya itu bisa dengan sholatnya. Itu maksud dari timbangan keimanan. Makanya banyak kita lihat penilaian-penilaian yang cukup mudah untuk menilai seseorang itu baik atau tidak. Sholat enggak dia. Ya.
Demikian pula sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha yang banyak melibatkan para jagal. Hal yang mendasar, ya, jagalnya sholat enggak? Nah, ini. Karena apa? Sholat itu timbangan keimanan. Ya, ini penting ini. Kecuali kita bisa nyembelih sendiri, tapi kalau kita serahkan ke jagal, maka di antara timbangan yang paling sederhana menunjukkan iman seseorang yaitu sholat nggak dia. Nah, ternyata di sini ada dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Nah, jadi sholat adalah timbangan keimanan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yusta'anu biha 'ala kulli amrin minal umur, maka dapat dijadikan sebagai pertolongan atau penolong atas setiap perkara dari perkara-perkara yang ada. Sabar dan sholat itu bisa menjadi penolong kita dalam setiap urusan kita. Wa innaha, dan sesungguhnya ia, ay as-salat, la kabiratun, sungguh terasa besar, ay syaqqatun, yaitu terasa susah, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha sahlatun 'alaihim khafifatun. Kalau orang yang khusyuk, salat itu apa? Sahlatun 'alaihim, mudah bagi mereka. Khafifatun, ringan bagi mereka. Kalau orang yang tidak khusyuk, maka salat itu berat, ingin untuk segera selesai dan berakhir. Tapi kalau orang yang khusyuk, maka salat itu ringan. Naam, li'annal khusyu'a wa khasyatallah wa raja'a ma 'indahu yujibu lahu fi'laha. Karena kekhusyuan dan rasa takut kepada Allah dan berharap apa yang ada di sisi Allah itu bisa menjadikan seseorang melakukan amalan tersebut. Munsyarihan sadrahu, dengan lapang dada, litarqubahu lithawab, untuk ia mencari pahala, wa khasyatahu minal iqab, dan takut akan siksanya. Ya, jadi orang yang khusyuk, takut dan berharap kepada Allah, ini bisa menolong dia untuk mengerjakan amalan tersebut. Orang yang khusyuk, orang yang takut akan siksa Allah dan berharap pahala Allah, ini akan sangat mudah termotivasi untuk melakukan suatu amalan. Makanya kita jumpai, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak beramal saleh, maka tidak ada 3 unsur ini di dalam diri mereka. Enggak punya kekhusyuan dan tidak ada rasa takut kepada Allah, dan juga tidak berharap pahala dari Allah. Ya, contohnya orang yang meninggalkan sholat saja. Pembahasan kita sedang membahas tentang sholat. Orang yang tidak sholat, mereka kehilangan 3 hal ini. Tidak ada kekhusyuan, menikmati sholat, enggak ada nikmatnya bagi mereka sholat itu. Tidak pula punya rasa takut kepada Allah, dan juga mereka tidak berharap pahala Allah. Ya, beda dengan orang yang khusyuk, orang yang takut dan orang yang berharap, maka mereka akan termotivasi untuk mengerjakan sholat dalam keadaan lapang dadanya. Tidak ada sama sekali rasa berat, karena yang dicari pahala, yang dikhawatirkan siksa Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini bi khilafi man lam yakun kadzalik, dan ini berbeda dengan orang yang tidak memiliki 3 hal tersebut. Yang demikian itu,
fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, karena dia tidak memiliki sesuatu yang mendorongnya, yang memotivasinya untuk mengerjakan hal tersebut, yang memotivasi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Wa idza fa'alaha, kalaupun dia mengerjakannya, sarat min athqalil asya'i alaihi, jadilah itu hal yang terberat bagi dirinya. Yaitu tadi orang yang tidak sholat, suatu ketika dipaksa sholat, maka akan berat rasanya. Ya, maka akan berat rasanya, menjadi beban yang luar biasa. Padahal bagi orang-orang yang punya khusyuk, yang punya rasa takut kepada Allah, dan yang punya rasa harap akan pahala Allah, ringan sholat itu. Ya, sangat ringan sekali. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja dikerjakan. Dan ini orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya kekhusyuan, tidak punya rasa harap kepada Allah. Jangankan sholat sunnah, dipaksa sholat wajib saja berat. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini, jadi berat dan ringannya suatu amalan untuk kita kerjakan, maka ini tergantung 3 unsur tadi. Dan ini bisa kita terapkan pada semua amalan. Amalan apapun, kalau kita merasa berat untuk dikerjakan, berarti ada yang kurang dari 3 perkara ini. Amalan apapun itu, entah kekhusyuannya yang kurang. Ya, khusyuk itu kita bisa fokus dan bisa menikmati, bisa benar-benar menikmati suatu ibadah. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya suatu ibadah dengan khusyuk, maka itu akan menjadi ringan. Ya, jadi kita bisa introspeksi diri kita, beberapa amalan-amalan yang mungkin jarang kita lakukan atau sulit kita lakukan, coba periksa. Pasti ada yang salah dari 3 hal ini. Kalau enggak khusyuknya kurang, kalau khusyuknya kurang berarti apa? Ya kita kurang meresapi ibadah tersebut, atau motivasi untuk berharap kepada Allah kurang. Kita kurang tahu tentang keutamaannya, kita kurang meresapi kandungan ibadah tersebut, atau kurang dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas siksanya bagi orang yang meninggalkan amalan tersebut. Nah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, wal khusyu'u, dan khusyuk huwa, makna khusyuk ini ya, makna khusyuk khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi ta'ala. Khusyuk itu adalah tunduknya hati dan tenangnya ia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tunduk dan tenang lillahi ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wankisaruhu baina yadayhi, dan pasrahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqaihi. Ya, dengan perasaan zullan, yaitu menghinakan diri kepada Allah, waftiqaran, dan merasa butuh kepada Allah, wa imanan bihi, dan beriman kepada Allah, wa biliqaihi, dan beriman terhadap perjumpaan dengan Allah. Yang intinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, khusyuk itu adalah tunduknya hati dan tenangnya jiwa kita memasrahkan urusan kepada Allah dengan menghinakan diri, merasa butuh kepada Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling singkatnya ya, khusyuk itu ya tunduknya hati dan jiwa di hadapan Allah. Ya, sehingga ketika kita diperintah, kita mudah untuk mengerjakannya karena tunduk hati kita.
Ya. Kalau kita diperintah, kita merasa rendah di hadapan Allah. Nah, ini khusyuk ini. Kalau kita diperintah, kita merasa butuh kepada Allah. Ya wajar kita mau mengerjakan karena kita ada butuhnya kepada Allah. Nah ini. Makanya orang-orang yang punya kebutuhan terhadap orang-orang tertentu itu pasti mudah untuk mentaati, mudah untuk mengikuti instruksi. Yang kita sering dengar dengan istilah ada maunya. Oh, orang itu ada maunya. Kok tumben disuruh-suruh mau? Karena ada maunya. Ya. Nah, coba ini kita terapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada maunya dengan Allah, boleh sekali. Mau surga, mau pahala, mau kenikmatan, boleh sekali. Cuman syaratnya ya kita harus mau disuruh-suruh sama Allah. Nah ini, kita harus mau diperintah oleh Allah untuk mengerjakan amal saleh. Nah inilah khusyuk. Walihada qal, dan karenanya Allah berfirman alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang yadhunnun. Secara bahasa dzan itu maknanya berprasangka. Tapi di dalam ayat ini makna dzan itu adalah yakin. Makanya tadi di terjemahan dibaca yakin. Tidak salah. Tidak salah karena di antara makna dzan itu yakin. Kalau dzannya itu sudah mendominasi prasangka yang sangat kuat, maka itu bisa bermakna keyakinan. 6. Alladzina yadhunnun, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini, ayyastayqinun, meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Fayujazihim bi'amalihim, sehingga Allah pun akan membalas amalan-amalan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi khusyuk itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada kaitannya dengan iman terhadap hari akhir. Iman terhadap hari akhir yang kita dapatkan dari firman Allah, annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang khusyuk itu yakin mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, yakin akan adanya hari kiamat, yakin akan adanya hari pertemuan dengan Allah. Jadi khusyuk itu ada kaitannya dengan iman terhadap hari akhir. Dan mereka juga yakin kalau mereka akan kembali kepada Allah. Fahadzal ladzi khaffafa 'alaihimul ibadati, maka inilah yang menjadikan ringan atas mereka ibadah. Wa aujaba lahumut tasalliya fil musibat, dan yang menjadikan mereka itu terhibur atas adanya musibah. Wa naffasa anhumul kurbat, dan yang menjadikan diri mereka lapang tatkala mereka mendapati kesempitan-kesempitan. Wa zajarahum an fi'lis sayyi'at, dan yang mengingatkan mereka, memperingatkan mereka dari mengerjakan hal-hal yang buruk. Iman kepada hari akhir, ini yang bisa menjadikan seseorang mudah beribadah, mudah terhibur tatkala hatinya sempit, lapang jiwanya, kemudian ketika ditimpa musibah sabar. Di antara sebabnya karena mereka yakin akan adanya hari akhir. Nah, ini berbeda dengan orang-orang kafir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pikiran mereka hanya dunia, tidak ada hari kebangkitan. Jadi fokus mereka ya gimana supaya enak hidup di dunia. Jadi kalau mereka susah di dunia, mereka marah, mereka tidak suka. Kalau mereka dapat kenikmatan di dunia, mereka sangat suka.
Karena ini yang membuat mereka bahagia. Nggak ada bayangan sama sekali nanti itu bisa masuk surga, nanti itu terancam neraka, nggak ada. Karena hidup bagi mereka itu hanya di dunia. Nah, orang-orang seperti ini gimana bisa merasakan kekhusyuan? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan ibadah? Fokus mereka dunia. Ya, berat bagi mereka ibadah itu. Apa untungnya ibadah? Dapat apa kita dengan ibadah? Karena ukurannya dunia. Beda dengan orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin dengan adanya hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Ya, ibaratnya mereka yakin akan bertemu dengan Allah, sehingga mereka akan mempersiapkan kira-kira apa yang bisa saya persiapkan di hadapan Allah nanti. Ternyata Allah memberikan rambu-rambu atau memberikan petunjuk kalau mau selamat bertemu dengan Allah, amal saleh, salat. Akhirnya ringan salat. Karena nanti ini yang bisa kita jadikan sangu untuk bertemu dengan Allah, mengerjakan ibadah, meninggalkan maksiat. Nah, ini yang bisa menjadikan mereka khusyuk, yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Naam, fahaula ilahumun naimul muqim, maka mereka inilah yang akan mendapatkan kenikmatan yang senantiasa. Fil ghurfatil aliyat, berada di ruang-ruang atau kamar-kamar yang tinggi. Wa man lam yu'min bi liqa'i rabbih, namun barang siapa yang tidak beriman terhadap pertemuan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, kanatis salatu wa ghairuha minal ibadat min asyakki syai'in alaihi, maka salat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah hal yang terberat atas dirinya, bagi dirinya. Ya, itu tadi jamaah sekalian, di antara kunci agar kita bisa ringan melaksanakan ibadah, agar kita bisa ringan meninggalkan maksiat, perkuat iman kita terhadap hari akhir. Perkuat iman kita bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ada hisab, akan ada mizan, timbangan, akan ada sirat, jembatan yang akan kita lalui untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini ada di dalam diri kita, maka amal saleh itu akan mudah, maka meninggalkan maksiat itu akan mudah. Dan sebaliknya, orang yang sama sekali tidak ada gambaran akhirat di dalam hidupnya, berat untuk mengerjakan amal saleh, dan sangat mudah untuk terjerumus ke dalam maksiat. Apa yang dipikirkan? Enggak ada bayangan neraka, enggak ada bayangan siksa. Ya, dosa ya dikerjakan aja. Selama enggak ketahuan orang, dalam artian selama tidak ada petugas misalnya, selama tidak dihukum. Ya, mencuri ya ambil saja. Selama nggak ketahuan, kan gitu. Nggak takut nanti kalau di hari kiamat akan ada kezaliman yang akan dibalas. Ya, akan ada orang yang bangkrut. Nah, ini dengan mudah orang berbuat zalim itu diantara sebabnya karena dia tidak khawatir menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Bagaimana bisa meninggalkan kezaliman wong dia sendiri tidak tahu tentang kebangkrutan di akhirat? Tapi coba ketika dia memiliki perasaan khawatir akan kebangkrutan di akhirat, maka dia akan mudah untuk meninggalkan kezaliman. Dia takut pahalanya diambil orang lain. Kalau nggak cukup untuk membayar kezaliman, dia takut dosa orang lain akan ditimpakan ke dirinya. Dengan itu dia akan menahan diri dari berbuat zalim.
Kalau saya ambil ini, nanti pahala saya diambil di akhirat, atau dosanya akan dilimpahkan ke kita. Kalau saya lukai dia, maka nanti akan ada hisabnya dan lain sebagainya. Jadi sangat erat kaitannya seorang muslim itu di dalam melakukan aktivitas kesehariannya dengan dikaitkan dengan akhirat. Kalau seseorang bisa benar-benar menumbuhkan perasaan ini di setiap aktivitasnya, maka insya Allah dia orang yang dimudahkan untuk beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Ya, makanya iman kepada hari akhir itu bukan hanya sekedar hafalan. Rukun iman ada 6. Ya, di antara iman kepada hari akhir. Ini luar biasa dampaknya, luar biasa pengaruhnya. Sejauh mana iman kita kepada hari akhir beserta perincian-perincian yang ada, sejauh itu pula lah kita akan bisa berhasil dalam mengarungi kehidupan dunia. Setiap gerak-gerik kita nanti gimana ya di akhirat. Nah, mau ngerjakan sholat ya berharap mendapatkan pahala di akhirat. Mau ngerjakan puasa berat, tapi nanti di akhirat ringan, kerjakan. Ya. Mau melakukan maksiat, waduh nanti di akhirat bahaya ini saya, tinggalkan. Ya, maka benarlah apa yang dikatakan oleh al-mu'allif di sini, orang yang tidak beriman terhadap perjumpaan dengan Tuhannya, terhadap akhirat, maka sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu menjadi hal yang paling berat bagi dirinya. Nah, kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, summa karrara 'ala bani Israil at-tadhkira bi ni'matihi. Kemudian Allah ulang lagi kepada Bani Israel mengingatkan nikmat Allah, wa'dhan lahum wa tahdhiran wa hathan, sebagai nasihat, sebagai peringatan dan sebagai motivasi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi, uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum. Ayat ini kan juga pernah ya. Cuman bedanya apa? Bedanya itu tentang lanjutan ayatnya. Di ayat yang keberapa itu sebelumnya? Ayat yang ke-40. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Hanya saja ayat itu setelahnya membahas tentang perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Ya, adapun ayat yang ini yaitu ayat yang ke-46. Ya, 47. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, ini lanjutannya. Dan sesungguhnya aku telah lebihkan kalian di atas alam semesta, melebihi yaitu umat-umat yang lain. Nah, ini Allah ingatkan lagi sebagai nasihat dan sebagai motivasi. Wa khawwafahum biyaumil qiyamah, dan Allah ancam mereka, Allah takut-takuti mereka dengan hari kiamat. Alladzi la tajzi fih, yang tidak bisa seseorang itu memberikan pembelaan. Aila tughni, yaitu tidak bisa mencukupi nafsun, suatu jiwa pun, walau kanat minal anfasil karimah, atau walau kanat minal anfusil karimati kal anbiya'i was salihin. Ya, meskipun dia termasuk di antara jiwa-jiwa yang mulia seperti para nabi dan orang saleh. Nah, jadi la tajzi nafsun, perhatikan di sini Allah mengatakan tidak ada satu jiwa pun. Jiwa itu siapa? Siapapun dia. Mau jiwa yang paling hina sampai jiwa yang paling mulia, seperti para nabi, orang-orang saleh, maka tidak akan mungkin bisa memberikan pembelaan an-nafsin kepada jiwa yang lainnya.
kepada orang lain, walau kanat minal ashiratil aqrabin, meskipun dia adalah keluarga dekatnya, syai'an sedikit pun, la kabiran wala saghiran, besar maupun kecil. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menolong membela orang lain sekecil apapun pembelaan yang ada. Para nabi tidak bisa memberikan pembelaan kepada anak, istri, keluarga, ya, meskipun pembelaan yang paling sedikit, yang bisa itu hanya menjadi saksi. Tapi saksi kan bukan pembela, kan beda ya. Ada saksi, ada pengacara, ada jaksa. Dalam urusan hukum di dunia kan seperti itu. Yang namanya saksi hanya bisa memberikan keterangan, tapi dia tidak bisa membela. Ya, keterangannya nanti ditimbang oleh hakim baru diputuskan. Nah, para nabi pun juga tidak bisa menjadi pembela bagi keluarganya. Sampai pun Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, mintalah kepadaku apa yang kamu mau di dunia, karena aku tidak bisa mencukupi nanti di akhirat. Nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri nanti di akhirat. Maka Allah peringatkan ini kepada mereka Bani Israel, yang mana, ya, ini pengingat bagi mereka, seakan-akan kalian itu tidak akan mungkin bisa dibela oleh siapapun dari kalangan nabi. Katakanlah Nabi Musa alaihissalam, kalau kalian durhaka kepada Allah, ya tidak ada yang bisa membela kalian, dan di antara kalian tidak bisa saling membela. Nah ini, wa innama yanfa'ul insana amaluhu alladhi qaddamahu, yang bisa bermanfaat bagi manusia itu hanyalah amalan yang ia kerjakan, amalan yang ia lakukan. Nah ini baru bisa menjadi apa? Pembela seseorang. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima darinya, ai an-nafsu, dari jiwa, syafa'atun li ahadin, syafaat bagi seseorang, biduni idnillahi wa ridhah, tanpa izin Allah dan keridhaannya, anil masyu'ilah, dari orang yang diberi syafaat. Ya, jadi kita tidak bisa seenaknya memberi syafaat kepada orang, dan kita juga tidak bisa seenaknya mendapat syafaat dari orang, kecuali dapat izin dan ridho dari Allah. Nah, di antara keterangan tentang syafaat ini, yang diizinkan, dapat kesempatan untuk mendapatkan syafaat, diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat, di antara syarat mutlaknya adalah bertauhid, bukan orang yang berbuat syirik. Ya, jadi ahli tauhid, di antara hal atau keutamaan yang mereka bisa dapatkan, mereka berkesempatan mendapatkan syafaat. Misalnya ada orang saleh memberikan syafaatnya untuk ahli tauhid yang jatuh pada perbuatan maksiat, maka dia sudah memenuhi persyaratan utama. Apa itu? Bertauhid. Tinggal Allah izinkan enggak, Allah ridha enggak, dia dapat syafaat tersebut. Kalau Allah ridha, dia bisa mendapatkannya. Ya, tapi kalau orang yang tidak bertauhid kepada Allah, siapapun yang memberi syafaat tidak akan diterima, karena persyaratan utamanya tidak terpenuhi. Nah ini, jadi tidak akan diterima syafaat tanpa izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda minal amali illa ma urida bihi wajhuhu, dan Allah tidak akan ridha dengan suatu amalan kecuali apa-apa yang diinginkan dengannya wajah Allah, yaitu mengharapkan wajah Allah, keikhlasan.
Ya, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'ala sabili was sunnah, dan harus mengamalkannya di atas jalan yang benar dan sunnah, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima dari jiwa tersebut adl, ai fidaun, yaitu tebusan. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma laftadau bihi min su'il adzab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya orang-orang yang zalim itu memiliki bumi seluruhnya dan yang semisalnya. Jadi bukan hanya memiliki satu bumi, bahkan memiliki dua bumi. Ya, ma fil ardi jami'an, memiliki apa-apa yang ada di dalam bumi seluruhnya, wa mislahu, dan yang semisalnya, ma'ah, bersamanya, laftadau bih, tentu mereka akan rela untuk menjadikannya sebagai tebusan, min su'il azab, dari siksa yang buruk, siksa yang dahsyat. Ya, kalau sekarang di dunia orang-orang mau nebus itu mikir, ini worth it enggak, gitu ya. Saya nebus ini dengan harta sekian, ini masuk akal enggak? Ini hitung-hitungannya masih masuk enggak? Ya, nebus temennya mungkin yang sedang dapat masalah, ya, uang sekian besar ini untuk nebus kamu misalnya, masih hitung-hitungan. Atau dia sedang kena masalah, mendapatkan ancaman hukuman penjara berapa sepekan misalnya, kalau mau bebas nebus 1 M. Mikir dia 1 M, mending penjara 1 minggu. Nah ini. Tapi kalau di akhirat nggak akan mikir, harta sebanyak apapun yang ia miliki rela untuk dijadikan tebusan supaya terhindar dari azab Allah. Nah lagi-lagi ini mengingatkan dunia atau akhirat? Ini mengingatkan dunia atau akhirat? Kita ingat azab ini akhirat. Lagi-lagi hal yang ada di benak kita akhirat. Tidak ada tebusan di akhirat. Kalau kita berpikir nanti kalau saya susah di akhirat nggak bisa ditebus dengan apa-apa, harta, benda, keluarga, katakanlah kita punya itu semua lalu kita jadikan tebusan, nggak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disuap. Beda dengan hukum di dunia, segala sesuatu bisa diatur. Makanya nggak ada rasa takut orang mau berbuat kejahatan. Selama punya harta, dia bisa mengatur, dia bisa mengupayakan. Nah kita diingatkan sama akhirat. Di akhirat tidak berlaku sama sekali tebusan. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya, orang-orang zalim itu yang mereka itu jika memiliki, padahal mereka nggak punya, ya, jika memiliki bumi dan dan seisinya dan juga yang semisalnya, mereka rela untuk menjadikannya sebagai tebusan. Tidak pakai mikir, wis ini PN, wis ini ambilan, pokoknya saya bebas dari azab. Nah, ini bayangkan, kalau kita bisa membayangkan hal ini, sekali lagi ini akan menolong kita untuk mudah beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, wala yuqbalu minhum dzalik, dan tidak akan diterima dari mereka yang demikian itu, wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak mendapatkan pertolongan. Ai yudfa'u anhumul makruh, mereka tidak akan, yaitu dicegah dari keburukan. Fanafal intifa'a minal khalqi biwajhin minal wujuh, maka Allah menafikan, meniadakan kemanfaatan dari makhluk di hari kiamat dari sisi manapun. Ya, jadi di hari kiamat
tidak ada sedikit pun makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang lain sama sekali. Yang tadi kita sampaikan benar-benar nafsi-nafsi, nggak ada sama sekali bantuan, pertolongan, tebusan, syafaat, keringanan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita kembali kepada tafsir Al-Fatihah yang dulu pernah kita sampaikan, Maliki Yaumiddin. Allah itu apa? Penguasa, pemilik, raja hari kebangkitan. Limanil mulkul yaum, ketika Allah bertanya, milik siapakah kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Nanti di hari kiamat hanya Allah satu-satunya yang menentukan. Dengan kemurahannya akan diampuni dan dengan keadilannya akan dihukum, hanya Allah. Nggak ada yang bisa mempengaruhi. Makhluk lain tidak ada yang bisa membantu sama sekali. Jadi benar-benar hari itu harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faqauluhu, dan firman Allah Ta'ala, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Suatu jiwa tidak akan bisa memberi manfaat atau memberi pembelaan terhadap jiwa yang lain. Hada fi tahsilil manafi. Ini untuk meraih manfaat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak juga mendapat pertolongan. Hadza fi daf'il mudar atau hadza fi daf'il madar, ini untuk menolak kemudaratan. Fa hadzan nafyu lil amril mustaqbali bihi an-nafi', maka penafian ini, peniadaan ini untuk perkara yang akan datang bagi orang yang bersangkutan. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk memberi manfaat atau untuk menolak madarat tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Siapapun dia, kalau mau kasih manfaat maka tidak akan bisa. Siapapun dia kalau mau menolak madarat maka tidak akan bisa. Ya, itu makna la tajzi nafsun an nafsin, tidak bisa memberi pembelaan, menolong. Dan juga mereka-mereka yang mendapatkan siksa tidak akan mendapatkan pertolongan. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha 'adl, dan mereka tidak akan menerima syafaat, tidak akan diterima darinya syafaat, dan juga tidak akan diambil darinya adl, tebusan. Hadza nafyun lin naf'il ladzi yatlubu mimman yamlikuhu, atau alladhi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwadin kal adl. Ya, dan penafian ini adalah penafian yang diminta dari orang yang memilikinya dengan kompensasi seperti tebusan, au bi ghairihi, atau melalui orang lain kasyafa'ah, atau seperti syafaat. Artinya begini, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam urusan dunia saja ya, kita bayangkan kalau kita mau memberikan pertolongan, atau sebaliknya kalau kita mau meminta tolong, maka ada kalanya kita minta tolong langsung sama yang bisa menolong, atau kita meminta bantuan orang lain supaya mencari orang yang bisa menolong. Ya, misalkan nih, kita dihukum sehingga kita harus menebus sekian juta, maka kita bisa meminta pertolongan bagi orang yang bisa menebusnya. Pak, tolong tebus saya sekian juta. Ini namanya adil, tebusan. Di hari kiamat nggak bisa. Atau kita minta tolong kepada orang, tolong dong carikan siapa yang bisa menebus saya. Nah, itu berarti kita apa? Mencari syafaat. Nah, di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menolong, baik dia memiliki tebusan atau dia akan mencarikan tebusan
dari orang lain. Baik dia yang akan menolong sendiri atau dia sebagai perantara untuk menolong dirinya. Enggak akan bisa, enggak akan ada. La yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl. Syafaat tidak akan diterima dan tebusan langsung juga tidak akan diambil. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dari makna ini fahada, maka ini yujibu lil abdi, mengharuskan seorang hamba an yanqati'a qalbuhu, harusnya hamba itu memutuskan ya hatinya itu minat ta'alluqi bil makhluqin, ketergantungan terhadap para makhluk. Jangan sampai kita ini punya ketergantungan kepada makhluk. Li'ilmihi bi annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarratin minan naf'i, karena dia tahu bahwasanya makhluk-makhluk itu tidak bisa memiliki sedikit pun sebesar biji sawi pun berupa manfaat. Ya, kalau kita tahu makhluk itu, nah ini kembali lagi mengingatkan akhirat kita itu, ya. Diingatkan tentang akhirat kita itu. Kalau kita selama ini hidup di dunia itu berharap banyak kepada makhluk, diingatkan nanti di akhirat makhluk-makhluk itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya. Terkait dengan apapun dalam masalah dunia, baik kita mengharapkan pengakuan, baik kita mengharapkan bantuan, di akhirat nanti makhluk-makhluk itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Kita rela berkorban untuk mencari perhatiannya, misalnya menjilat misalnya, rela kita, toh nanti di akhirat tidak akan bisa menolong kita. Untuk apa? Nah, seperti ini menjadikan kita sadar, untuk apa kita cari perhatian kepada makhluk? Untuk apa kita mencari keridhaan makhluk? Nah, ini kalau kita sadar nanti mereka tidak bisa menolong kita sedikit pun, ngapain kita cari keridhaan mereka? Dan Allah sudah peringatkan, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ridha Allah lah yang utama. Karena di hari kiamat, hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah namun dia mendapatkan murka dari manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya suatu saat. Dan sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia suatu saat murka kepadanya. Nah ini, jadi kalau kita sadar di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kita satu makhluk pun, maka harusnya kita lepaskan ketergantungan kita kepada makhluk. Tidak terlalu berharap kepada makhluk. Sehingga wa an yu'alliqahu billah, sehingga dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah, alladzi yajlibul manafi'a wa yadfa'ul madar, yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, faya'budahu wahdah la syarikalah, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa yasta'inuhu ala ibadatihi, dan minta pertolongan kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi Bani Israel itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat ini menjadi peringatan kita bersama. Hendaknya kita sadar di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa membela, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat dan tebusan yang kita butuhkan. Sehingga kita harus bersiap sejak sekarang benar-benar mengharap hanya kepada Allah, benar-benar yaitu menggantungkan urusan kita kepada Allah.
Dengan cara apa? Ya dengan cara beribadah hanya kepada Allah. Tauhid itu yang paling utama. Nah, selesai kita membahas ayat yang ke-48. Selanjutnya kita masuk ayat ke-47 49 sampai 57. Dibaca saja enggak apa-apa, silakan. 49. Ya, silakan.
Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dalam awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Taib, barakallahu fikum. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-49 sampai ke-57 ini merupakan kisah Bani Israel yang sekali lagi Allah telah banyak memberikan kepada mereka nikmat. Namun mereka juga banyak melakukan kedurhakaan. Dan kita bisa melihat di dalam ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan dan juga sudah diterjemahkan betapa kaum Bani Israel itu benar-benar kaum yang kurang bersyukur. Mereka sudah diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mensyukurinya. Mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Taib, langsung saja kita masuk pada penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan hada syuru'un fi ti'dadi ni'amihi ala Bani Israel. Ini adalah awal cerita tentang berbagai macam nikmat Allah kepada Bani Israel ala wajhit tafsil, secara rinci. Kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah hanya sebutkan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ada dua ayat yang berbunyi seperti ini di ayat sebelum ini, ya, tapi itu hanya umum. Nah, di ayat ini Allah akan memulai penjelasannya tentang nikmat-nikmat apa secara rinci yang telah diberikan kepada Bani Israel. Faqal, maka Allah katakan, wa id najjainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ay min Fir'auna wa mil'ihi wa junudihi. Yang dimaksud ali Fir'aun itu adalah Fir'aun sendiri, para pengikutnya dan para pasukannya. Wa kanu qabla dzalik, dan mereka ini sebelumnya yasumunakum ay yuwallunahum wa yasta'milunahum su'al adzab, yaitu mereka telah menimpakan siksaan yang dahsyat, su'al adzab, adab yang buruk, ay asyaddahu, yang paling dahsyat. Dengan bentuk apa? Bi an kanu yudzabbihuna abna'akum, yaitu ketika mereka menyembelih anak-anak laki kalian. Kalian di sini siapa yang dimaksud? Bani Israel. Ya, jadi anak-anaknya Bani Israel dulu itu disembelih sama Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi dalam hal ini kita merasa iba. Harusnya kita merasa iba. Tapi kalau kita lihat perbuatan Bani Israel setelahnya, ini yang menjadikan kita nggak jadi iba. Ya,
Bagaimana tidak, setelah itu mereka menjadi bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh. Sudah dikasih nikmat sama Allah, sudah ditolong Allah, mereka akhirnya menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau melihat sejarahnya, mereka pernah mengalami masa-masa sulit dan Allah tolong mereka. Nah, kenapa anak laki-laki mereka itu disembelih? Khasyata numuwikum, karena khawatir Fir'aun dan bala tentaranya kalian akan tumbuh berkembang. Ya, sebagaimana kisah yang sering kita dengar, Fir'aun itu tidak mau ada saingan. Jadi benar-benar membatasi kelahiran anak laki-laki dari Bani Israel. Meskipun nantinya Fir'aun juga akan kena batunya sendiri dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam, yang ternyata Allah loloskan dari pembunuhan anak laki-laki oleh Fir'aun. Ya, kisah yang ma'ruf lah itu ya. Nah, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu membiarkan anak-anak wanita kalian. Ya, membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Ai fala yaqtulunahunna, mereka Fir'aun dan bala tentaranya tidak membunuh wanita. Fa antum, maka kalian wahai Bani Israel, baina qatilin wa mudhallalin bil a'mali syaqah, berada pada kondisi antara terbunuh atau dihinakan dengan amalan-amalan yang berat. Mustahyin ala wajhil minnah alaihi wal isti'la'i alaihi, kalian bisa tetap hidup karena pemberian dari Fir'aun, dan Fir'aun memberikan kesempatan kalian hidup karena kesombongannya. Fahada ghayatul ihanah, maka ini adalah puncak dari kehinaan. Ya, orang kalau merasakan hal seperti ini, maka dia benar-benar terhina. Bagaimana tidak? Yang boleh hidup itu hanya perempuan. Maka yang laki-laki ya nggak ada pilihan lain kecuali harus mati. Mati, pilihannya apa? Mati dan membiarkan orang-orang wanita yang lemah itu dengan amalan-amalan yang berat. Nah ini. Dan kita mati dan hidupnya ditentukan oleh Fir'aun. Dalam artian apa namanya itu, bukan berarti Fir'aun bisa menghidupkan dan mematikan, tapi dia memiliki kekuasaan untuk melakukan itu, membunuh dan membiarkan hidup. Maka ini adalah puncak kehinaan bagi Bani Israel dahulu. Famanallahu alaihim bin najati tamah, maka Allah pun memberikan anugerah kepada Bani Israel dengan keselamatan yang sempurna. Wa ighraqi aduwihim, dengan ditenggelamkannya musuh mereka, wa hum yanzuruna, dan mereka dalam keadaan melihat dengan mata kepala mereka sendiri, litaqarra ayunuhum, agar hati mereka itu senang, agar pandangan mereka itu sejuk. Ini singkat ya, nanti penjelasan rincinya mungkin ada di surat-surat yang lain. Dan ini insya Allah sudah kita ketahui bersama bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya itu membunuh anak-anak laki-laki, membiarkan anak-anak wanita hidup. Namun pada akhirnya ada di antara anak laki-laki dari Bani Israel yang lolos dari pembunuhan tersebut. Justru ditemukan oleh istri Fir'aun, kemudian diasuh, dibesarkan. Fir'aun berharap dia akan menjadi penolongnya, pendukungnya, namun ternyata justru jadi musuhnya. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa lah yang menjadi sebab Allah menolong kaum Bani Israel. Nah, Allah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, dan disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, ini harusnya menjadikan Bani Israel
bersyukur. Tapi apa lanjutan ayatnya? Nanti kita akan bahas ya. Wa fi dzalikum ay al-inja, dan pada yang demikian itu yaitu al-inja, saat diselamatkannya kalian, balaun ay ihsanun min rabbikum, yaitu ada kebaikan dari Rabb kalian, azim, yang sangat besar. Fahada mimma yujibu alaikumus syukra wal qiyama bi awamirihi, maka ini harusnya menjadikan kalian bersyukur dan mengerjakan perintah-perintahnya. Ya, ini nikmat yang pertama. Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Tsumma dzakara minnatahu alaihim biwa'dihi li Musa 40 lailah. Kemudian Allah juga ingatkan nikmatnya kepada Bani Israel dengan dijanjikannya kepada Nabi Musa setelah 40 malam, liyunzila alaihi Taurata, untuk menurunkan kepada Nabi Musa kitab At-Taurat, al-mutadhamminata, yang mencakup lin ni'amil azimah, nikmat yang besar, wal masalihil amimah, dan kemaslahatan yang umum. Ya, Taurat sebagai petunjuk. Thumma innahum lam yasbiru qabla istikmalil mi'ahad, tapi mereka, orang-orang Bani Israel, tidak bisa bersabar sebelum sempurna janjinya. Artinya sebelum sempurnanya masa perjanjian. Allah berjanji 40 malam. Ya, Allah berjanji 40 malam akan menurunkan kepada Nabi Musa. Dalam 40 malam Allah akan menurunkan kepada Nabi Musa At-Taurat sebagai petunjuk hidup bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kenikmatan dan kemaslahatan hidup. Namun mereka tidak bersabar hingga batas waktu yang Allah tentukan, hatta abadul ijla min ba'dih, sehingga mereka pun menyembah anak sapi, anak lembu, min ba'dihi, setelahnya, ai dhihabihi, yaitu setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari. Ya, nanti setelah 40 hari Nabi Musa akan kembali kepada mereka dengan membawa Taurat. Namun ternyata sebelum Nabi Musa kembali, setelah Nabi Musa pergi, belum 40 malam mereka menyembah anak lembu. Nah, ini bentuk kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja diselamatkan oleh Allah, mereka sudah berbuat syirik. Wa antum zalimun, dan kalian itu dalam keadaan zalim. Alimuna bidzulmikum, kalian tahu kezaliman diri kalian. Qad qamat alaikumul hujjah, telah tegak bagi kalian hujjah. Fahuwa a'zamu jurman wa akbaru ithman, maka itu adalah dosa yang paling besar. Ya, jurman wa ithman itu sama, maka itu adalah dosa yang paling besar. Ya, bagaimana tidak? Baru saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal sebentar oleh Nabi Musa, berbuat dosa. Dosanya pun bukan dosa tanggung-tanggung, dosa apa? Syirik. Nah, ini bagaimana mungkin kaum yang seperti ini itu mendapatkan belas kasihan, ya. Baru saja kita kasihan, baru saja kita bersyukur, ternyata tidak lama setelah itu mereka terjatuh pada dosa, dan dosanya dosa yang paling besar. Nah, ini kalau dosa yang ringan-ringan mungkin mending lah, tapi dosa syirik, jadi yang disembah pun hewan, anak lembu. Entah di mana akal mereka, wallahu alam. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu dalam keadaan zalim karena mereka tahu mereka telah berbuat zalim. Tsumma innahu amarakum bitaubati ala lisani nabihi Musa. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bertaubat melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam, bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, dengan cara sebagian mereka membunuh sebagian yang lain.
fa'afallahu ankum bisababi dzalik. Allah akhirnya maafkan mereka dengan sebab tersebut, la'allakum tashkurun Allah, agar kalian bersyukur kepada Allah. Lihat ya, nikmat Allah dan ampunan Allah kepada Bani Israel itu sudah enggak terhitung. Sudah tidak terhitung. Kasih nikmat, durhaka, diampuni, setelah itu nanti durhaka lagi. Dan itu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Makanya tidak ada kesempatan lagi bagi anak keturunan Bani Israel setelahnya. Bagi orang-orang Yahudi nanti di zaman Nabi SAW, mereka sudah tidak dapat kesempatan kecuali harus masuk Islam. Nah ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah benar-benar mengetahui sikap mereka yang sesungguhnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita cukupkan ya. Nanti akan kita lanjutkan. Namun sedikit faedah di sini, di antara syariat Nabi Musa alaihissalam yang tidak berlaku saat ini adalah membunuh agar diterima taubatnya. Ya, di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, taubat itu diterima kalau seseorang itu saling membunuh. Ya, dengan membunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, Tuhan yang menciptakan kalian, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, taubat itu diterima kalau mereka melakukan pembunuhan, saling membunuh. Namun di zaman Nabi kita, di zaman atau di syariat Nabi kita Muhammad SAW, syariat sudah sempurna sehingga taubat tidak perlu dengan cara bunuh diri. Ini menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang sudah sempurna. Ya, di zaman dahulu pembunuhan dibolehkan dalam rangka bertaubat. Sekarang justru ya, bunuh diri termasuk di antara dosa besar. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo silakan. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.